warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafila Maharanisa dengan NIM 44250758, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan membahas tantangan terbesar komunikasi di era digital. Krisis ekologi komunikasi akibat penyebaran hoaks di media sosial. Penelitian yang saya ambil berjudul Melawan Algoritma Manipulatif, Analisis Kritis Penyebaran Hoaks di Media Sosial, dan Solusi Kreatif Berbasis Literasi Komunitas. Di tengah pesatnya adopsi teknologi, Indonesia menghadapi ledakan disinformasi dan misinformasi yang kita kenal sebagai hoaks. Indonesia adalah negara yang dengan penggunaan media sosial teraktif. Namun hal ini dibarengi ledakan disinformasi yang dikenal sebagai hoaks. Dampaknya tidak lagi sebatas kesalahan informasi, tetapi sudah menjadi alat sistematis untuk memecah belah masyarakat dan mengancam stabilitas politik, kesehatan publik, dan persatuan sosial kita. Hoaks telah menjadi krisis ekologi komunikasi di Indonesia, mengancam persatuan sosial dan mengacaukan proses demokrasi. Survei Ipsos 2023 menyebut 68% hoaks menyebar di media sosial dan grup chat tertutup. Saya menganalisis masalah ini menggunakan dua teori. Teori pertama yaitu analisis penyebab hoaks. Masalah utamanya, penyebaran hoaks bukan karena minimnya fakta, melainkan karena desain platform digital yang lebih mementingkan interaksi atau engagement yang sering dipicu oleh konten emosional atau hoaks. Hoaks bekerja efektif dengan memanfaatkan dua kerentanan utama dalam psikologi pengguna. Pertama, emotional framing, di mana berita palsu sengaja dibuat untuk memicu emosi kuat seperti marah dan takut, yang membuat kita berbagi tanpa berpikir kritis. Kedua, confirmation bias. Algoritma media sosial menciptakan filter bubble, confirmation bias. Algoritma media sosial menciptakan filter bubble, memperkuat pandangan yang kita yakini, sehingga hoaks sejalan dengan keyakinan kita terasa seperti bukti yang terkonfirmasi, bukan informasi yang perlu diverifikasi. Terakhir, penyebaran hoaks di Indonesia diperparah oleh eksploitasi kepercayaan interpersonal, menyebar cepat di grup chat tertutup, di mana kepercayaan kepada teman atau keluarga mengalahkan kredibilitas faktual. Teori kedua, solusi kreatif berbasis literasi. Saya mengusulkan dua solusi proaktif yang fokus pada pemberdayaan individu dan komunitas sebagai garis pertahanan terdepan. Solusi pertama, Peer Review System berbasis komunitas. Konsep ini memanfaatkan kekuatan jaringan sosial secara positif, di mana anggota komunitas terlatih memberikan rating validitas pada pesan sensitif di dalam grup sebelum dibuka secara massal, menggantikan social proof hoax dengan social proof yang kredibel. Solusi kedua, kampanye skeptisme emosional melalui gamifikasi. Ini adalah intervensi kognitif yang melatih audiens untuk menciptakan jeda 10 detik saat mereka merasakan emosi yang sangat kuat. Tujuannya adalah menunda reaksi emosional yang menjadi titik krusial penyebaran hoaks. Sebagai kesimpulan, hoaks adalah produk dari desain platform dan kelemahan kognitif kita. Solusi tidak boleh hanya reaktif, tetapi harus transformatif, menggeser tanggung jawab utama dari regulator ke setiap individu yang sadar kritis dalam lingkungan sosial mereka masing-masing. Dibutuhkan literasi emosional di kurikulum dan diverifikasi berbasis komunitas di platform untuk memastikan kita tidak lagi menjadi korban, melainkan menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dalam melawan disinformasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bye-bye.